Oh, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah biasanya. Yeah. Nge-record. Oh ya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balya Haris Al-Fajri dari kelas SI 4006. Di sini saya ingin memaparkan hasil sertifikasi saya, yaitu Manajemen Layanan Teknologi Informasi berdasarkan ITIL versi 3. Nah, apa sih itu manajemen layanan dan apa itu manajemen layanan teknologi informasi dan apa bedanya? Manajemen layanan itu seperangkat kemampuan organisasi untuk memberikan suatu nilai kepada pelanggan atau para customer berupa layanan. Nah, sedangkan manajemen layanan IT itu adalah bentuk layanan, sebenarnya sama aja seperti manajemen layanan, tetapi bedanya di sini itu dia memakai teknologi informasi untuk memberikan nilainya kepada pelanggan. Lalu apa itu sih ITIL itu apa? ITIL itu kepanjangan dari Information Technology Infrastructure Library, di mana ITIL itu bertindak sebagai seperangkat konsep dan praktik atau sebagai guidance atau pedoman untuk mengelola layanan teknologi informasi serta pengembangan dan operasi teknologi informasi. ITIL ini digunakan untuk menyelaraskan tujuan dari si organisasi dan manajemen layanannya itu sendiri. Nah, mengapa kita itu harus memakai ITIL? Yang pertama, yaitu karena adanya ketergantungan pada layanan. Yang kedua, ITIL itu menyediakan visibilitas yang lebih tinggi terhadap kegagalan layanan. Bisa dibilang seperti lebih transparan lah. Terus meningkatkan kompleksitas layanan TI. Harapan pelanggan yang semakin tinggi dan kebutuhan untuk bekerja lebih pintar. Nah, berikut komponen utama dari ITIL versi 3. ITIL itu mempunyai 5 komponen. Yang pertama itu service strategis, kedua service design, terus service transition, dan service operation. Dan tak lupa yaitu CSI, Continual Service Improvement, yang mana CSI ini ada pada setiap proses dari ITIL tersebut. Nah, lanjut aja yang pertama, service strategi. Service strategi itu apa sih? Service strategi itu proses untuk menentukan strategi atau strategi dalam memberikan panduan pada perusahaan untuk mengimplementasi service management dengan baik sehingga dapat menentukan keberhasilan dari pengimplementasiannya. Di service strategi ini ada 4 aktivitas utama. Yang pertama itu define market, yang kedua define strategy, ketiga define offering, dan 4 prepare execution. Si service strategi ini mempunyai tujuan utama, yaitu dari segi kebijakan, panduan, dan proses. Nah, proses-proses apa aja sih yang ada di service strategi? Yang pertama itu ada proses namanya service portfolio management. Nah, service portfolio management ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai layanan dan riwayat dari layanan itu sendiri. Bagaimana sih layanan itu, kapan dibuatnya, terus bagaimana penilaiannya, dan sebagainya. Lalu yang kedua dari proses utamanya itu ada demand management. Demand management ini mengatur bagaimana strategi kita ke depannya tergantung dari permintaan dari customer. Selanjutnya ada business relationship management. Business relationship management itu proses untuk mengelola hubungan yang baik antar bisnis unit dan bisnis proses dalam pembuatan strategi hingga akan menghasilkan keberhasilan jika hubungan bisnis terjalin dengan baik. Lalu ada financial management. Nah, financial management yang seperti kita tahu yaitu cara mengelola keuangan ya.
Nah, lalu ada komponen selanjutnya yaitu service design. Service design ini intinya itu kita mendesain si layanannya tersebut. Yang mana apa yang kita desain itu harus sesuai dengan tujuan bisnis dan tujuan layanan tentunya. Tujuannya service design itu ya tadi saya sebutkan untuk memenuhi persyaratan dari bisnisnya tersendiri, lalu membatasi biaya, meningkatkan kualitas, dan memberikan desain yang efektif serta efisien. Nah, berikut proses-prosesnya. Yang pertama itu service catalog management. Service catalog management itu untuk memastikan bahwa katalog layanan diproduksi dan pelihara yang berisi informasi akurat tentang semua layanan operasional dan sudah dipersiapkan untuk dijalankan. Yang kedua ada capacity management, yaitu proses untuk memastikan bahwa kapasitas layanan itu tersedia dan infrastruktur mampu memberikan target tingkat layanan yang disepakati dengan cara yang hemat biaya dan tepat waktu. Lalu ada proses availability management. Availability management itu proses yang memastikan bahwa ketersediaan layanan itu selalu baik dan tersedia. Jika ada permintaan, maka layanan itu tersedia gitu loh. Ada 4 aspek dari availability management. Yang pertama ketersediaan, kedua kehandalan, terus gampang di-maintain, lalu serviceability atau adanya layanan. Lalu ada proses IT Service Continuity Management, yaitu untuk mendukung keseluruhan proses manajemen kelangsungan bisnis dengan memastikan bahwa fasilitas teknis dan layanan yang diperlukan dapat dilanjutkan dalam jangka waktu yang disyaratkan. Lalu ada Information Security untuk menjelaskan keamanan. Dan juga ada yang terakhir proses supplier management. Jadi proses supplier management ini bertujuan untuk mengelola supplier dan layanan yang mereka supply untuk memberikan kualitas layanan TI kepada bisnis sehingga dapat dipastikan nilai untuk uang yang diperoleh itu kembali atau bisa disebut ROI lah. Lalu ada service transition. Service transition ini menyediakan panduan kepada organisasi untuk dapat mengembangkan kemampuannya, mengubah hasil desain layanan yang baik, yang baru maupun layanan yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Nah, ya, ada proses-prosesnya. Yang pertama itu proses change management. Change management ini untuk memastikan bahwa perubahan itu dicatat dan dievaluasi, disahkan, diprioritaskan, direncanakan, diuji, didokumentasi, dan ditinjau secara terkendali. Di change management ini ada tipe-tipe perubahan. Yang pertama itu standar, yang kedua emergency, dan terakhir itu normal. Lalu ada proses service asset configuration management. Nah, di sini itu proses yang untuk menyediakan model logik dari infrastruktur TI yang menghubungkan layanan, yang terhubung dengan layanan, dan komponen TI yang berbeda-beda. Lalu ada release and deployment. Tujuan dari release and deployment management ini untuk menyebarkan rilis dari perubahan tersebut ke dalam produksi dan memungkinkan ke pengguna yang efektif dari layanan dalam rangka untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Lalu ada life cycle service operation. Service operation ini merupakan tahap yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan TI, yang di dalamnya terdapat berbagai panduan bagaimana mengelola TI secara efisien dan efektif, serta menjamin tingkat kinerja yang telah dijanjikan atau bisa disebut dalam keadaan normal. Nah, dalam keadaan normal itu telah disepakati dalam dokumen yang bernama SLA. Nah, ini berikut proses-prosesnya. Ada incident management. Tujuan dari incident management ini untuk memulihkan operasi layanan normal secepat mungkin dan meminimalkan
dampak buruk pada operasi bisnis. Yang kedua ada request fulfillment. Request fulfillment ini adalah proses yang berurusan dengan permintaan layanan dari pengguna. Tujuan dari proses request fulfillment ini meliputi menyediakan saluran bagi pengguna untuk meminta dan menerima layanan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Terus memberikan informasi kepada pengguna dan pelanggan tentang ketersediaan layanan, serta prosedur untuk memperolehnya. Yang terakhir sebagai sumber dan memberikan komponen layanan standar yang diminta. Lalu ada proses event management. Event management ini mengatur bagaimana kita mengelola suatu event. Event itu suatu kejadian yang terdeteksi atau dapat dilihat untuk pengelolaan. Ada tipe event. Yang pertama itu information event, warning event, dan exception. Lanjut, ada proses problem management. Tujuan utama problem management ini untuk meminimalkan efek buruk pada insiden dan masalah bisnis yang disediakan oleh kesalahan dan infrastruktur. Cara proaktif mencegah kembali terjadinya insiden, masalah dan kesalahan. Dua proses utama problem management itu reactive problem management dan proactive problem management. Reactive problem management itu harus ada masalahnya dulu baru kita bereaksi. Kalau proaktif itu sebelum masalahnya itu muncul, nah itu kita harus memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Lalu yang terakhir itu ada access management. Access management ini adalah proses pemberian hak kepada pengguna yang berwenang untuk menggunakan layanan sekaligus mencegah akses pada pengguna yang tidak berwenang. Nah, yang terakhir ada CSI atau Continual Service Improvement. Nah, CSI ini berguna untuk menyelaraskan dan mengatur ulang layanan TI sesuai dengan kebutuhan yang terus berubah-ubah karena berkembangnya teknologi dengan mengidentifikasikan dan menerapkan peningkatan pada layanannya tersendiri. CSI itu mencari cara untuk meningkatkan efektivitas operasional dan proses menjadi efisien dan efektif dari segi biaya. Ada 7 langkah dalam mengimprove proses. Yang pertama, mendefinisikan apa yang harus diukur. Lalu, definisikan apa yang dapat diukur, seperti prosedur, alur proses. Terus kumpulkan data, siapa yang bertanggung jawab. Lalu data yang sudah dikumpulkan lalu diproses. Nah, setelah diproses, dianalisis datanya, mengubah data menjadi pengetahuan untuk kemajuan layanannya itu sendiri. Lalu mempresentasikan dan menggunakannya sebagai informasi. Yang terakhir, meningkatkan layanan dan manajemen layanan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.